Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bu Yesi mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, hari ini Bu Yesi akan menjelaskan mata pelajaran tematik, yakni tema 5, subtema 4, mata pelajaran PKN dengan bab bersatu dalam keberagaman. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, pada subtema kedua dan ketiga kita sudah membahas tentang bersatu dalam keberagaman ya. Nah, ada yang masih ingat apa arti dari bersatu atau apa itu bersatu? Ya, bersatu adalah suatu perilaku ataupun sikap yang menjadikan kita satu dengan tanpa mempersoalkan keberagaman yang ada di antara kita dengan tujuan mencapai cita-cita bersama. Nah, itu adalah arti kata bersatu. Lalu, apa itu keberagaman? Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, lalu ada juga warna kulit, lalu ada makanan khas, lalu ada pakaian adat. Nah, itu adalah macam-macam keberagaman yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, anak-anak, keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, apa saja? Yang pertama, karena letak Indonesia itu strategis ya. Jadi wilayah Indonesia sangat strategis, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu yang kedua, kondisi negara Indonesia adalah negara yang kepulauan atau negara yang terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, yang ketiga yaitu Indonesia mempunyai perbedaan kondisi alam. Ada yang terdapat di daerah dataran rendah, yaitu contohnya seperti di Sidoarjo, ataupun dataran rendah di dekat laut ya, itu adalah dataran rendah. Lalu ada juga yang berada di dataran tinggi, contohnya daerah Malang, yaitu daerah pegunungan. Lalu yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, anak-anak, ada berbagai macam wilayah ya di tempat-tempat tertentu yang sama sekali tidak terjamah oleh transportasi dan komunikasi ya. Karena apa? Karena terbatasnya jarak ya. Contohnya adalah di pedalaman Papua ya, pedalaman Maluku. Di sana banyak sekali yang tidak terjamah oleh alat transportasi dan alat komunikasi. Jadi tidak ada HP, tidak ada internet ya, tidak ada laptop, tidak ada mobil di sana ya. Lalu yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan ya, karena ada di suatu wilayah yang kurang bisa menerima perubahan ya. Jadi perubahan zaman harusnya kita terima ya. Kita terima, kita mengikuti perubahan zaman. Tapi ada memang berbagai atau di suatu tempat tertentu itu tidak bisa menerima perubahan yang ada. Jadi mereka tetap mengikuti adat istiadat, seperti itu.
Nah, anak-anak, lalu apa ya manfaat sikap bersatu dalam keberagaman? Manfaatnya adalah yang pertama, hidup kalian menjadi harmonis dan tentram sehingga kegiatan belajar dan mengajar lebih lancar. Lalu yang kedua, yaitu terciptanya saling pengertian, saling menghormati dan saling mengasihi di antara sesama siswa. Dan yang terakhir adalah munculnya budaya saling tolong-menolong sebagai akibat adanya persatuan meski di atas keberagaman. Jadi anak-anak, walaupun negara kita ini adalah negara yang sangat kaya atas keberagaman, tapi kita harus saling menghargai. Contohnya saja, ketika kita di sekolah, ya, kita mempunyai teman yang berbeda suku, kita mempunyai teman yang berbeda warna kulit. Maka kita sebagai warga Indonesia yang baik tidak boleh membeda-bedakan, ya. Tidak boleh. Saya suku Jawa, maka saya harus berteman dengan suku Jawa. Saya tidak mau berteman dengan suku Madura. Nah, itu tidak boleh ya, anak-anak ya. Jadi kita harus berteman dengan siapapun, dari suku manapun, dari agama manapun, lalu bentuknya bagaimanapun ya, dari warna kulit ya. Nah, maka kita harus saling menghargai. Itu adalah manfaat sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, lalu apa ya yang terjadi jika kita tidak bersatu dalam keberagaman? Nah, maka masalah yang akan terjadi adalah satu, mudah diadu domba. Lalu yang kedua, mudah terpecah belah. Yang ketiga, negara akan hancur dan menimbulkan keegoisan. Nah, maka solusinya adalah kita harus mempunyai sikap bersatu dalam keberagaman sehingga menimbulkan hidup rukun, lalu menghormati orang lain, dan hidup damai dan tentram. Nah, anak-anak, penerapan sikap bersatu itu bisa kita terapkan di mana saja ya. Nah, contohnya pada 3 tempat. Yang pertama yaitu di lingkungan sekolah, lalu di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah. Contohnya ketika kita menerapkan sikap bersatu di lingkungan sekolah, maka kita harus menghargai teman yang berbeda suku. Lalu kita bekerja bakti bersama membersihkan kelas. Itu adalah contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Lalu kalau di lingkungan masyarakat, contohnya saja kita mengikuti kerja bakti membersihkan selokan bersama warga yang bukan dari warga yang berbeda suku. Itu adalah contohnya sikap bersatu dalam lingkungan masyarakat. Nah, ketika di lingkungan rumah, ketika kita mempunyai saudara yang mungkin berbeda warna kulit ya, ataupun bahkan kita mempunyai saudara yang berbeda agama. Nah, kita tetap harus saling menyayangi, seperti itu ya. Itu adalah contoh penerapan sikap bersatu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan rumah. Nah, anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita ini terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, anak-anak, ini adalah kata-kata emas dari Bapak Wakil Presiden pertama kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Nah, anak-anak,
Sampai di sini dulu materi yang bisa Bu Yesi sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tugas di rumah adalah mengerjakan LKS tema 5 evaluasi subtema 4 mata pelajaran PKN halaman 91 ya, Romawi 1 dan 2. Jangan lupa dikerjakan di LKS masing-masing. Nah, sampai di sini dulu yang bisa Bu Yesi sampaikan. Semoga kalian paham dengan apa yang Bu Yesi sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Yesi sampaikan mohon maaf. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.